لا يشكرون. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan sesuatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar jahat, baik di muka bumi ataupun di langit. Dan tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedia. Jatuh Pak Ustadz. Ya. Maha benar Allah yang maha dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wamtajul yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ustaz. Ya siap. Nah, udah. Kasih tahu Pak Ustaz. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Alayah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali sahabat Kultum Insani bersama CH023 Golden Sakwa Mi Family Digital Voice Audio. Anda bisa memutar ulang di YouTube kami yang channelnya sahabat Kultum Insani, tinggal cari saja di situ, sudah ada semuanya. Kegiatan-kegiatan sahabat Kultum sudah ada di channel YouTube-nya juga. Jamaah yang saya hormati, di dalam Al-Quran menerangkan siksa orang kafir. Di dalam surat Yasin ayat 59 sampai 64 telah saya kedepankan barusan, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berpisahlah kamu pada hari ini atau hari kiamat, wahai orang-orang yang berdosa. Belumkah aku menjanjikan kepadamu, wahai anak Adam, agar supaya kamu sekalian tidak menyembah setan. Sesungguhnya setan itu jelas menjadi musuhmu. Dan hendaklah kamu sekalian ini menyembah aku. Ini adalah jalan yang lurus atau benar. Sungguh setan itu telah menyesatkan dari kamu sekalian jumlah yang sangat banyak, yang sangat besar sekali. Apakah kamu sekalian tidak berakal? Inilah neraka jahanam yang kamu sekalian telah dijanjikan masuk kamu sekalian ke neraka jahanam itu pada hari ini, sebabkan kamu sekalian telah kufur. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini bagaimana dalam salah satu hadis mengatakan Al Hasan bin Ali radhiyallahu an, "Idza dakhalal masajid fasalim ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu buyutakum kuburan wassalu alayya haitsu kuntum fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Yang artinya, jamaah yang saya hormati, apabila kamu masuk ke masjid, bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu ini sekalian menjadikan rumahmu seperti kuburan. Dan bersolawatlah kamu sekalian untuk saya di mana saja kamu berada. Sebab solawatmu itu akan sampai kepada saya di mana saja kamu berada. Aktiru minas sholati alaya yaumal jumu'ah fa inna sholatakum ma'rudatun alaya. Perbanyaklah olehmu sekalian membaca sholawat untuk saya pada hari Jumat, sebab bacaan sholawatmu itu akan disampaikan kepada saya. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya berpisahlah kamu sekalian, artinya menjadilah kamu sekalian wahai orang kafir, ya, dari orang-orang yang beriman, tong ikut campur. Karena sesungguhnya orang-orang mukmin itu telah sakit hati kepadamu ketika di dunia disakitkan oleh orang-orang kafir. Maka menjadilah kamu sekalian dari mereka, tong ikut campur, diam saja, agar supaya mereka itu selamat dari kamu sekalian. Dikatakan bahwa ada suara berseru, jamaah, wahai orang-orang yang berdosa, menjadilah kamu sekalian. Karena orang-orang yang beriman sudah berbahagia saat ini. Wahai orang-orang munafik, menjadilah kamu sekalian. Sebab orang-orang yang berikhlas sungguh ini sudah berbahagia. Wahai orang-orang fasik, menjadilah kamu sekalian. Sebab orang-orang yang jujur sungguh mereka itu sudah berbahagia. Begitu dalam Al-Quran dikatakan, wa may yutillah wa rasulahu faqad faza fawzan adima.
Dan barang siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, maka sungguh dia telah berbahagia sekali. Artinya dia hidup di dunia terpuji dan di akhirat pun bahagia. Jamaah yang saya hormati, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selanjutnya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan innama yad'u hidbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh bagi musuh kalian. Permusuhan yang merata dan sejak dahulu kala. Maka oleh karena itu anggaplah dia selalu menjadi musuhmu di dalam masalah akidahmu, di dalam semua perbuatanmu, dan berhati-hatilah kamu sekalian daripadanya di dalam semua keadaan. Sungguh dia selalu mengajak golongannya jamaah agar supaya menjadi penghuni neraka syair. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata pada suatu hari Nabi alaihissalatu wassalam keluar dari masjid. Pada waktu beliau berjumpa dengan iblis, maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang menyebabkan kau datang ke pintu masjid saya ini? Si iblis, wahai Muhammad alaihissalatu wassalam, membawa saya. Beliau berkata, untuk apa kamu datang ke sini? Kata iblis, agar supaya engkau bertanya kepada saya sekehendakmu, silakan. Jemaah, kata Ibnu Abbas. Pertama, yang ditanyakan kepadanya ialah sholat. Kata beliau alaihissalatu wassalam kepada iblis, hai iblis, mengapa engkau menghalangi umatku mengerjakan sholat berjamaah? Kata iblis, wahai Muhammad, apabila umatmu keluar akan mengerjakan sholat berjamaah, maka saya tertimpa rasa sangat panas dan tidak akan hilang-hilang sehingga mereka usai berpisah sendiri-sendiri. Begitu jamaah yang saya hormati. Selanjutnya jamaah yang saya hormati, tanyakan pula. Apa? Ya? Kata beliau Nabi Muhammad SAW, wahai iblis. Oke, siap makasih. Nah, gitu kasih tahu Pak Ustaz ya. Kata iblis alaihissalatu wassalam, wahai iblis, mengapa kamu menghalangi umatku membaca Al-Quran? Kata iblis, waktu mereka membaca Al-Quran maka saya menjadi meleleh, hancur seperti timah. Begitu jamaah yang saya hormati. Dan kata beliau alaihissalatu wassalam, wahai iblis, mengapa engkau menghalangi umatku berjuang? Geus tong nanaonan dakwah segala di frekuensi mah. Dakwah di aplikasi nanaonan. Kata iblis, apabila mereka itu keluar untuk berjuang, maka dua kaki saya terikat sehingga mereka itu pulang kembali. Begitu. Kata beliau alaihissalatu wassalam, jamaah, mengapa engkau menghalangi umatku menunaikan ibadah haji? Kata iblis, apabila mereka itu keluar menunaikan ibadah haji, maka saya terikat dengan rantai dan terbelenggu. Dan apabila mereka itu hendak bersedekah, mengeluarkan uang tidak banyak, maka di atas kepala saya ini terletak geragaji, serta menggeragaji saya bagaikan kayu bergeraji. Begitu jamaah yang saya hormati, apabila ada saudara kita akan mengeluarkan uang untuk bersedekah kepentingan agama. Nah, di dalam sebuah hadis terkala banyak yang soalnya penghuni neraka sudah sampai di neraka, maka disediakan untuk iblis sebuah mimbar dari api, berpakaian dari api, bermahkota dari api, dan terikat dengan tali dari api juga. Kemudian dikatakan kepada iblis, wahai iblis, naiklah engkau ke atas mimbar dan berpidatolah kepada penghuni neraka sekarang. Iblis naik mimbar jamaah dan berpidato kepada penghuni neraka, wahai para penghuni neraka semuanya. Maka semua orang yang berada di neraka mendengarkan suaranya, dan mereka semuanya pun menghadap kepada iblis, serta dia memperhatikannya pidato si iblis itu. Ya, kata iblis selanjutnya, wahai orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadamu
dengan janji yang hak atau benar, bahwa kamu sekalian itu mati dan akan dihalau, kemudian akan dihisab dan berkelompok menjadi dua, satu kelompok di sorga dan satu kelompok di neraka sa'ir. Sungguh kamu sekalian mengira bahwa kamu sekalian tidak akan hilang meninggalkan dunia, bahkan akan tetap di dunia. Begitu. Dan tidaklah ada bagiku kekuasaan di atasmu, kecuali aku hanya mengganggu kamu sekalian saja. Maka kemudian kamu sekalian menerima dan mengikuti aku, maka dosanya adalah untukmu sendiri. Begitu. Maka janganlah kamu mengupat aku, dan upatlah diri kamu sendiri. Nah, atau berpipilun ke si iblis, pipilun. Terus pokok iblis menyeri hati, tapi kan ke anak cucu ada mereka goda. Udah orang pipilun deh. Karena sesungguhnya kamu sendirilah yang lebih berhak mengupat diri pada saya yang mengupat. Bagaimana kamu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, sedang Allah yang Maha Penciptanya segala sesuatu. Lepas tanggung jawab si iblis geus kitu mah urang kaduhung. Kan urang geus bisa ngabedakeun mana nu alus mana nu goreng. Dibere akal nah pipilun kanu goreng sagala. Asa teu kararudu. Ya. Tuturkeun anu hak adalah hak, batil adalah batil. Agama jelas dongton kanu benar, nah pipilun kanu salah. Halo. Selanjutnya iblis itu berkata, aku tidak bisa menyelamatkan kamu sekalian dari siksa Allah, dan kamu pun tidak bisa menyelamatkan aku. Begitu jamaah yang saya hormati. Ya. Sungguh pada hari ini saya berlepas diri dari apa yang telah aku katakan kepadamu. Bertanggung jawab, geus maneh mah digeruskeun neraka mah. Naon tuh? Karena sesungguhnya saya ini diusir dan ditolak dari keharibaan Tuhan seluruh sekalian alam. Ya, ketika para penghuni neraka mendengarkan kata-kata itu dari iblis, maka mereka semua melaknat iblis itu jamaah yang saya hormati. Kemudian iblis dipukul oleh malaikat Jabaniyah dengan tombak dari api dan dibunuh iblis itu dari atas mimbar di neraka, terjatuh jamaah di tempat yang paling bawah. Dan dia selama-lamanya di dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang mengikutinya dari penghuni neraka. Allahu Akbar. Jamaah yang saya hormati, kata malaikat Jabaniyah kepada mereka, tidak ada kematian bagi kamu sekalian dan tidak ada pula bagimu kesenangan sedang kamu di dalamnya selama-lamanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ternyata banyak dosa, banyak iblis yang diikuti oleh orang-orang yang awam, jamaah yang saya hormati dari agama ini. Ya, diceritakan bahwa sesungguhnya Abu Jakaria Al-Jahid ketika datang ajalnya, datanglah seorang kawannya pada ketika dia di dalam keadaan sakaratul maut, setelah mengajarkan kepadanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia Abu Jakaria Al-Jahid memalingkan wajahnya dan tidak mengucapkannya. Kemudian temannya pun jamaah yang saya hormati, temannya pun mengajarkannya yang kedua kali tetap. Maka dia juga memalingkan wajah daripadanya. Temannya pun itu jamaah mengucapkan yang ketiga kali. Dia menjawab, saya tidak mau mengatakan mengucapkannya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oke, siap. Jangan dulu manggil. Jangan dulu manggil. Ini lagi ceramah. Jangan dulu manggil. Sebentar. Nah, jamaah yang saya hormati, ini dari sahabat Indonesia nih. Manggil saya nih supaya mau bergabung katanya. Ya sebentar. Nah, saya abaikan saja. Temanya itu menjadi khawatir terhadap, maka tatkala Abu Jakaria merasa agak ringan penderitaan, dia membuka dua matanya seraya berkata, apa kamu sekalian mengatakan kepadaku sesuatu? Mereka menjawab, ya, telah kami bacakan kepadamu syahadat 3 kali. Kalau saya lagi ceramah jangan dipanggil bebarengan atau
Ya, ini lagi ceramah ini beberapa jalur di sana. Ada Sahabat Indonesia, kemudian CH023, Sahabat Kutub Ihsan, ini udah 3 jalur di saya. Jamaah yang saya hormati, iblis itu mencampakkan gelasnya ke lantai dan kembali dengan lari. Jadi saya menolak iblis itu, tidak menolak kamu sekalian, begitu. Maka saya jamaah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasul. Jadi orang yang akan meninggal jamaah yang sholat tetap digoda ku si iblis. Kamu mau apa? Mau minum ini? Cok saya kasih. Asal kamu mengucapkan la ilaha illallah, iblis begitu. Tidak mau. Bagi orang iman mah tetap si iblis tetap jamaah yang sholat mati kalah. Digoda, diceritakan sampai asal maut begitu. Ya. Yang terakhir diceritakan bahwa pada zaman pertama dahulu iblis jamaah berkutuk itu bisa dilihat. Berbentuk ya, terkutuk bisa dilihat, iblis itu terkutuk bisa dilihat. Maka kata seorang laki-laki jamaah, "Hei, Abah marah begitu. Bagaimana saya berbuat agar supaya saya bisa seperti engkau?" Si iblis, celaka engkau. Belum pernah ada seorang pun yang minta kepada saya seperti ini. Bagaimana engkau minta seperti itu? Kata iblis lagi itu ya, sungguh saya ini senang seperti itu. Iblis, kalau engkau mengendaki seperti saya, maka remehkanlah sholat. Enteng-enteng namun hayang diurang gitu. Dan jangan kau perhatikan sumpah. Baik itu sumpah itu betul maupun dusta. Kata laki-laki itu, jamaah sungguh saya ini telah berjanji kepada Allah untuk tidak meninggalkan sholat dan tidak akan bersumpah dengan sumpah apapun sama sekali. Begitu. Bagaimana si iblis jamaah yang saya hormati? Tidak seorang manusia pun minta nasihat kepada saya dengan mengemukakan alasan kecuali engkau. Dan sungguh aku ini sudah berjanji tidak akan memberi nasihat kepada anak Adam. Geus dan geus kunculukeun anak Adam mau beri nasihat deui. Begitu. Kata hukama jamaah, barang siapa hendak menjadikan golongan orang-orang arifin dan selamat dari setan, agar supaya dia menghilangkan apa? Menghindari 4 perkara antara dia dan tujuan marifat itu. 1, menghindari iblis dan apa-apa yang dikehendaki iblis, hindarkeun, jauhkeun. 2, menghindari nafsu dan apa-apa yang dikehendaki oleh si nafsu. 3, menghindari hawa syahwat dan apa-apa yang dikehendaki oleh syahwat. 4, menghindari dunia dan apa-apa yang dikehendaki dunia. Iblis itu menghendaki hilangnya agamamu agar supaya bersama dia di neraka selama-lamanya. Allah kama sekali syaitan iz qala lil insani ukfur, seperti setan ketika berkata kepada manusia, kupurlah kau. Dan firman Allah, asyaitanu ya'idukumul faqra, setan itu menyediakan fakir untuk kamu sekalian. Karena fakru ayakuna kufron, fakiran itu membawa kekufuran. Maka kudu beunghar, kudu usaha. Itu jamaah yang saya hormati, kudu cukup ya. Tetapi ingat, tujuan kita bukan dunia. Jikalau kita mencari akhirat, dunia dikasih. Tapi kalau kita mencari dunia, cilaka, akhirat malah kebagian. Logikanya kalau kita sekarang misalnya nanam padi, jukut akan tumbuh. Apabila kita nanam rumput, jangan mimpi padi akan tumbuh. Orang munafik yang tidak butuh akan dunia, hidup di dunia tapi tidak butuh dunia, munafik itu. Ya, semua orang membutuhkan dunia, tetapi ingat, ya dunia. Pak Ustadz jatuh. Oke, dunia itu untuk beribadah. Kalau kita bisa tujuan dunia, ini suhu capek. Dunia. Kenaon usaha? Kedahan, geus dahar kenaon? Tenaga kenaon? Isuk gawe deui terus aku rilingan capek beribadah supaya orang boga harta teh saeutik ge urang aya barokah pikeun ibadah. Tak kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada 010 standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih ya sudah
apa ramah dan juga laku gak iso ini Bang Bang Sukri Bang Sapri Bang Monitor Bang